Sudah pernah ikut semua? Ya, yang baru bergabung bisa dipelajari ya episode-episode sebelumnya ada di YouTube, ada juga di grup Telegram untuk yang lebih lengkap ya. Materinya fleksibel rata-rata untuk level dasar, jadi bisa dipelajari yang mana aja nanti didengar ya instruksi di kelasnya, apakah materinya untuk level dasar atau untuk level lanjut. Yang bisa nyalain kameranya silakan dinyalakan ya, supaya saya tidak sendirian. Oke, kita lanjutkan. Hmm, oke, kita di episode 17, tapi kalian bisa yang tertinggal bisa pelajari yang manapun ya, materinya acak. Selalu ada selingan materi dasar, tinggal didengarkan aja ya instruksi di kelasnya. Termasuk kali ini nanti kita akan pelajari verben mid preposition ya, materi lanjut. Cuma nanti kita bisa juga selingin untuk yang baru belajar. Yang sudah ikut kelas sebelumnya kita coba review ya, episode sebelumnya. Kemarin belajar tentang tempat. Dari tempat-tempat di sini, ada benda-benda apa saja yang berhubungan di sini? Sumbai spill ya di kino, di cafe, di restoran. Ada kata benda apa saja? Ada apa? Nomen? Im kino, di kino ada apa aja di bioskop? Ada Betul. Karte hmm, karte. Apa itu di karte? di karte Tiket ya atau ya kartu eh, tiket. Apalagi di apotheke, in der Reinigung, im cafe ada apa saja benda-benda? Im cafe, im restoran, bentar. Kalau mesin trip itu apa ya? mesin apa? Mesin trip yang buat kopi itu. Apa ya? Mesin kopi ya. Cafe machine bisa, mesin kopi ya. Cafe machine. Apalagi? Mesin kopi ya. Ya ada dia cafe, kopi, Medikamen. medikamen ada di apoteker ya. Das medikamen. Apa itu medikamen? Obat. Obat. Obat, Kak. Apalagi? Di bank ada apa di bank? Inde bank, Gel. geld, uang ya. Gel. Apalagi? Di tempat potong rambut, gunting apa gunting? Atau rambut, gunting, rambut. Hari Ya, hare ya rambut ya. Atau kalau di satuannya dasar. Kalau banyak di hare ya rambut. Hmm, ini apa? Dia apa? Elsela. Hmm, Ini teller kalau di bank itu. ya. Elsela. Apalagi benda-benda umum. Elsela. Apalagi yang lain benda-benda umum. Ada lagi? Pelindung. Kleidung ada di laundry ya, ada pakaian ya di kleidung. Dia di das ya, ini banyaknya das ya. Dernya baru satu, dia cafe di kleidung pakaian. Ya itu ya kira-kira ya nanti kalian bisa tambah-tambah.
Untuk yang baru belajar ya, kalau yang benar-benar baru level dasar bisa di kenalan dulu ya dengan contoh kata benda dalam bahasa Jerman atau nomen ya. Ciri-cirinya apa di sini? Yang sudah belajar nomen bagaimana penulisannya? Kata benda. Pakai huruf besar. Ya, nih ya. Jadi ini tidak asal tulis, tidak asal ketik ya. Untuk kata benda di bahasa Jerman selalu diawali huruf besar, huruf kapital. Itu ya. Dimanapun di kalimat ya di awal. Kalau di awal sih semua ya, semua kata huruf besar. Tapi kalau di tengah kalimat, di akhir kalimat ada huruf besar, nah itu pasti kata benda ya. Dan ditemani oleh apa ini namanya? Dedidas, Artikel. Artikel. artikel ya, atau penanda gender. Kalau yang tidak tahu apa itu artikel, di bahasa Inggris ini setara dengan the. Cuman kalau di bahasa Inggris kita tidak pedulikan karena ya hanya the saja ya. Tidak menganut sistem gender. Kalau di bahasa Jerman ada gendernya, kata benda. Dan meskipun disebut gender, tapi ini acak ya, bukan jenis kelamin asli. Contohnya kan di sini benda mati semua ya. Cuma ternyata ada yang maskulin, kopi, ada yang feminim tadi tiket, mesin kopi, pakaian feminim ya. Hmm, Gitu ya untuk kata benda. Kemudian selain kata benda yang perlu dipelajari juga kata kerja ya. Ini kalau buat kalimat kita butuh kata benda dan kata kerja. Dari tema ini atau dari kata benda tadi, apa kata kerja yang bisa digunakan? Tiket diapain, kopi diapain, obat diapain, apa? Kopi Oh, di Leiden. hmm, Harley. Leiden. Schneiden, Ringkan. harus Schneiden ya, memotong rambut. Apalagi? Ringkan. Trinken, kafe Trinken, minum ya. Apalagi? Kaufen. Eh, Ruston tuh apa ya? Apa? Yang diketahui aja, yang diketahui dimunculin ya. Jadi kalau di latihan bebas, hafalannya dimunculin. Kaufen. Spielen. Kaufen ya. Terkait tema. Jadi hafalannya dimunculkan yang terkait tema ya. Minum obat, nah ini juga minum obat harus tahu ya. Minum obat apa? Tidak, Nehmen. tidak pakai trinken ya. Nemen. Nehmen. Mengkonsumsi. Jadi bukan minum obat ya. Mengkonsumsi obat. Nemen. Ada apalagi di sini tadi? Kleidung, pakaian, memakai pakaian. Ada yang sudah belajar tema Kleidung? Anziehen oder tragen? Ya, Tragen bisa, Ancient bisa. Kalau mau lebih bagus Ancient karena Ancient ini satu paket ya. Ancient memakai, melepas apa? Melepas pakaian. Austrian. Ancient melepas, mengganti pakaian. Sih. Elzats bukan ya? Sien. Elzats. Ersatz mengganti juga sih, mengganti benda umum ya. Tapi kalau ini spesifik pakaian. Itu ya. Jadi ya tuh, jadi tidak hanya bendanya dihafal, tapi kata kerjanya tidak dihafal. Nanti akan bingung ya buat kalimat. Sumbaisbil tahu kafe kopi, tapi mau bilang minum kopi ya harus tahu trinken ya. Terutama juga tadi tuh ya, misalnya pakaian, kleidung. Kalian mungkin banyak Sama hafal apa nih? hmm, Bedinan bukan ya? Bedinan ada lagi yang untuk Reisebureau service itu. Reisebüro. Ya Ya bisa juga. bedinan. Hmm. Itu ya, jadi dari benda-benda tadi dipelajari juga verbennya ya dalam rangka untuk kalian bisa buat kalimat yang lengkap. Jadi butuh kata kerja dan kata benda. Uang, uang, apa kata kerja berhubungan dengan uang? Transfer. Verdienen. Mentransfer uang apa? Transfer apa? Ada yang tahu transfer? Überweisen. Ya, Uber, Überweisen Uber swipe. atau bezahlen ya, membayar dengan uang. Uber swipe. Itu jadi dua kata ini ya, kita buat kalimat kalau di bahasa Indonesia kan ada subjek, predikat, objek. Bahasa Jerman juga sama ya, subjek, verben, objek, membayar.
Kalau subjek, objek kita bisa gunakan kata benda ya, Bisa. nomen. Predikatnya kita gunakan kata kerja. Jadi minimal dua ini ya, dua jenis kata ini yang biasanya kalau yang baru belajar kan hobinya menghafal kosakata sebanyak-banyaknya ya. Padahal bisa dikerucutkan kata benda dan kata kerja. Di antara dua ini kalau disuruh pilih satu mana yang harus paling banyak hafalannya? Ini sering Kata dibahas. kerja. Ya, kenapa kata kerja? Kenapa bukan kata benda atau kenapa harus kata kerja? Setiap kalimat ada kata kerjanya. Ya, di bahasa Jerman ini selalu dibahas ya di kelas Halo Deutsch. Kalau buat kalimat apapun di bahasa Jerman harus ada verbennya ya, bahkan termasuk yang singkat. Zum Beispiel kauf bitte. Hmm, Apa ini artinya? belilah. Belilah. Itu ya. Jadi seminimal-minimalnya pasti ada verbennya ya. Kalau kata benda jumlahnya sangat banyak ya, tidak perlu dihafal semua juga. Zum Beispiel di kafe ada banyak atau minuman-minuman kan ada banyak ya. Ada kafe, ada teh, ada wine, bir, Wasser, Saft, Milch. Ada banyak jenis minuman, cuman kalian bisa mulai dari yang kalian sering jumpai ya. Itu anggota tubuh ada banyak, ada organ tubuh luar, organ tubuh dalam. Ya kita mulai dari yang nampak dari luar ya. Pakaian juga ada banyak, mulai dari yang kalian sering gunakan. Tapi kalau kata kerja sih kalian kalau bisa sebanyak-banyaknya pasti akan berguna ya. Memotong tadi memotong rambut Schneiden. ya, tapi kalau mau digunakan di tema lain ya bisa-bisa aja ya. Memotong buah itu, memotong tiket bioskop, atau ya yang lain juga bisa ya, mengkonsumsi, mengambil. Itu cuman ya tadi verben ya paling penting ya. Cuman untuk yang baru belajar, verben ini penggunaannya harus dipelajari segera. Contohnya ini ada di bawah ya, ada di bawah kanan apa ini? Spielen, Bermain. bermain. Kata kerja, oh ya tadi kata kerja, ciri-cirinya apa? Penulisannya? Huruf kecil. Huruf kecil sih selain Akhirannya an. ya selain kata benda sih huruf kecil semua ya. Akhirannya en. En. Tapi ini untuk kata dasarnya ya, untuk yang bentuk dasar. Kalau di kalimat akan nanti berubah-berubah seperti ini ada tabelnya ya, tabel pola perubahannya. Ich spiele. Ya, kalau saya bermain ich, ternyata spielennya harus diganti jadi e ya. Spiele. Ah, Ya, yang baru belajar bisa diperhatikan. Lumayan berubah ya semua ya. Kalau di bahasa Inggris kan paling cuman he plays, she plays ya tambah s. Tapi di bahasa Jerman ada yang e, ada yang st, ada yang t, tergantung subjeknya. Itu ya, kita coba langsung latihan. Jadi selain dihafal tadi kosakatanya, kalau perlu bahkan di pertemuan pertama pun yang baru belajar harus bisa buat kalimat sederhana ya. Zum Beispiel saya ya, kita tinggal gabung aja tadi. Saya memotong rambut. ich schneide Haare. Ya, Ich schneide das Haar. ya. Atau kalau ini biasanya pakainya ya ini lebih dari satu pasti ya. Jadi kita gunakan plural. Di. Oh, di. Di hari. Kamu minum kopi. Du trinkst Hmm, den Kaffee. ya. Yang baru belajar tinggal diartikan pelan-pelan ya. Kamu minum kopi, kamu do. Minum trinken, tapi kalau di kalimat perhatikan kalau dia di do, en-nya jadi st ya. Jadi do drinks ya. Kalau belum lancar ditulis dulu bentuk lengkapnya. Hilangkan akhirannya diganti jadi st, drinks. Tambah kopi. Ya, cuman ini agak-agak lanjut ya. Kalau maskulin, kalau der sebagai objek berubah jadi den. Hmm, Itu ya. Tapi kalau untuk yang baru belajar fokusnya di do things ya. Subjek tambah kata kerja itu harus dipahami. Dia laki-laki
membeli obat. Ea. Verkauf das Medikament. Hmm. Das medikamen ya. Dia membeli obat. Dia laki-laki Ea. Membeli kaufen, tapi kalau Ea nempel di kaufen ini jadi T ya. Ea kauft. Tinggal tambah obat. Das medikamen. Ya itu nanti yang lain sama ya. Jadi kalian coba semua subjeknya, kata kerjanya sambil diubah-ubah ya. Ada yang mau tanyakan di sini yang baru belajar? Umzian itu artinya apa, Kak? Ansien memakai, ausien melepas, umsien mengganti, ganti pakaian. Jadi ini satu paket. Oh. Hmm, itu ya. Ada yang mau tanyakan? Kira-kira seperti itu ya untuk kata kerja dasar ya. Cuma nanti ya kata kerja ada macam-macam jenisnya termasuk yang akan kita pelajari nanti ya. Ada kata kerja mid preposition, ada kata kerja yang ada temennya di sampingnya. Kalau yang tadi masih yang dasar ya, kalau yang baru belajar sih bisa fokus di kata kerja dasar dulu. Karena ada juga di sini kata kerja berimbuhan ya. Contohnya ada memakai. Saya memakai pakaian itu bagaimana? Ich. Sich Hmm. Ich sehe die Kleidung an. Ya, saya memakai ansien pakaian di Kleidung, tinggal diterjemahkan semua. Cuman ansien termasuk kata kerja berimbuhan yang harus dipisah. Nah, ini ada ya. Ini sempat dibahas di episode ini antara 8, 9, 10 ya tentang verben. Iya benar. Pernah dibahas ya. Itu jadi ada beberapa jenis ya, cuman yang baru belajar bisa mulai dari yang verben yang dasar, ini pun yang beraturan. Nanti ada juga yang tidak beraturan ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan, ada yang mau tanyakan di sini? Bezahlen itu dipisah juga? Betzalen tidak, Oh enggak ya. Oh. Kalau apa Unterrichten itu dipisah nggak? tidak. Oh Yang ya. dipisah biasanya yang terkenal-terkenal ya. Yang biasanya ada arti aslinya atau kata dasarnya kita bisa pisah. Kayak ansien ini sebenarnya siannya terkenal ya. Sien ada yang tahu sien? Menarik. Full, tarik. Ya, pull ya, tarik ya, menarik. Eh, atau biasanya yang tidak dipisah ini yang be sama ver ya. Imbuhan be sama ver biasanya yang tidak dipisah yang terkenal ya. Verstehen, verkaufen. Apa ini enggak sih kalau yang Trendbare itu karena aslinya itu preposisi bukan ya? Nah ini beda-beda. Maksudnya? Yang dipisah itu loh. Punya arti sendiri Ya bisa juga sih. atau Ya bisa polanya juga. gitu kayak aus Hmm. sama ain itu pasti Ya, yang kalau kita pisah ini ada arti aslinya ya. ada maksud war. Kalau ini tuh Ya. masuk. Maksudnya? Cuman tidak mempengaruhi arti ya. Tidak mempengaruhi ini kebetulan aja ansien, ausien, umsien ya. Itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Menanya Kak, Silakan. Bezahlen sama Zahlen beda ya? Masih mirip. Hmm. Betzahlen, salen membayar ya. Yang beda itu zahlen. Nah ini yang baru belajar, hati-hati ya. Beda tulisan, beda ada tambahan imbuhan, bisa berubah artinya. Kalau zahlen apa zahlen? Angka, Bukan kata benda, kata kerja. menghitung. Menghitung. Nah itu ya. Jadi perhatikan tulisannya, perhatikan dia kata dasar atau kata berimbuhan. Kadang kata dasar kata berimbuhan ada yang artinya mirip. Salen, betzahlen masih mirip. Tapi sien, ansien berubah total ya. Itu ya. Kita coba lanjut ya. Jadi yang baru belajar bisa mulai dari situ ya. Tinggal nanti dikembangkan kalimatnya sesuai materi gramatik yang sudah dipelajari. Kalau di episode-episode sebelumnya kita sudah belajar keterangan ya. Bisa ditambah keterangan waktu, Dutrings, apa kemarin tuh waktu ya, Nahdem,
Essen ya, setelah makan kamu minum kopi. Bisa Hmm. juga belajar keterangan tempat. Hmm. Du trinkst den Kaffee im Kaffee. Itu ya. Hmm, Oke, kita coba lanjut ya. Lanjut. Oke, saya infokan dulu ya untuk kelas berbayar kami periode Maret kalau ada yang masih mau ikutan ya. Yang Tanggal terdekat berapa, Pak? akan segera dimulai hari Jumat ya. Ada beberapa kelas Jumat. yang akan dimulai Jumat ini. Oke. Kalau mau ikutan masih bisa nyusul. Ada juga yang sekitar setelah Lebaran ya. Ada juga beberapa. Ada tesnya juga. Tidak ada penempatan tes ya. Tidak ada tes penempatan. Oh, Cuman kalau untuk yang kelas Zoom biasanya ada di pertemuan awal. Kalau yang level lanjut ada review ya. Review materi untuk tahu tingkatan siswanya. Oke, kita lanjut ya. Jadi di sini agak lanjut materinya, cuman ya yang baru belajar bisa diikuti pelan-pelan ya. Bisa fokus di verbennya. Ya, cuman kalau yang level lanjut nanti harus ingat ini verben-verben nanti ini dia ada pasangannya ya. Preposition. Yang kadang bisa diartikan normal, seringnya tidak bisa diartikan normal ya. Hmm. Oke, kita coba lihat. Ada yang tahu contohnya? Apa contoh verben mid preposition? Kita langsung aja ya, kita coba lihat ini ya di kanan ya. Di sini ada ditampilkan contoh-contohnya. Yang baru belajar kita bisa coba kenalan ya dengan contoh-contohnya. Yang pertama di sini ada sich ärgern über. Apa ärgern? Ärgern, Darah. marah, kesal atau marah ya. Ya, marah, kesal bisa. Ya, Kak. Itu. Jadi kalau yang level dasar bisa fokus di ärgernnya. Cuman kalau di level lanjut, kalau mau bilang saya marah tentang apa nanti harus pasangannya über ya. Denken, Berpikir. berpikir atau memikirkan ya. Berpikir. Kalau mau bilang memikirkan apa, memikirkan siapa harus ada jembatan an-nya dulu ya. Ich denke an meinen Vater ya. Saya memikirkan tentang ayah saya. Interessieren, menarik. Tertarik, menarik. tertarik. Tertarik. Tertarik pada, nah ini tiba-tiba pakai für ya. Jadi kalau mau bilang saya tertarik pada politik ya ini padanya tidak bisa dicari di kamus, sudah pasangannya für ya. Padahal kan kalau biasanya für artinya apa biasanya? Untuk Untuk ya, cuma kalau di sini tidak bisa diartikan normal ya. Ich interessiere mich für Politik. Warten auf, menunggu. menunggu. Kalau mau bilang saya menunggu kamu, bagaimana? Saya menunggu kamu. Ich, Ich word of you. ya. Auf die. Kalau diartikan normal kan ich warte dich ya. Saya menunggu kamu, cuman ternyata harus diikutkan pasangannya. Ich warte auf dich. Diskutieren. Diskusi. Nah, berdiskusi ya ini jelas ya. Sprechen. Berbicara. 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 Ini kita coba terjemahkan semua. Anmelden. Mendaftar. Mendaftar. Meldennya kalau Melden apa Melden? Melapor. Ya ini terkenal juga. Jadi kalau ada yang kata dasarnya terkenal ya itu lebih diprioritaskan ya. Ini juga refleksif. Melapor. Kümmern Merawat. merawat, mengurus orang sakit atau anak-anak ya biasanya. Itu. Kemudian yang grup yang di bawah, Träumen von, Träumen, Mimpi. Mimpi. ya bermimpi Bermimpi. kata kerja ya.
Bermimpi tentang, tentangnya harus pakai font. Fragen, Bertanya, bertanya, bertanya tentang apa harus tentangnya pakai nah. Beschäftigen, beschäftigt. sibuk, Ya, cuman kalau weh, mau disesuaikan karena kata kerja menyibukkan diri ya. Menyibukkan diri dengan apa? Nah, ini kebetulan normal pakai meet. Telefonieren, menelpon, menelpon atau teleponan ya. hmm, Teleponan dengan. Sprechen mit, nah ini sprechen ada dua ya. Ada berbicara tentang apa, ada berbicara dengan siapa. Teilnehmen, Developmentalism or gallery and wish you could do more than just Serta look at the exhibits. apa? Now, Teilnehmen, technology changes everything. This teilnehmen, ikut serta. ikut serta ya. Kalau mau diartikan normal nih bisa ini tile bagian, nemen mengambil ya, ambil bagian. Atau ikut serta. Diskutiren juga ada di bawah ya. Berdiskusi, bisa berdiskusi tentang, bisa berdiskusi dengan. Yang baru belajar ya bisa di ini ya, dihafal-hafal kata kerja baru. Untuk yang level lanjut harus tahu ya ini ternyata verbennya secara gramatik harusnya ada pasangannya ya, pasangan preposisinya. Di sini ada dua grup. Ini kalau yang sudah nonton episode sebelumnya, kalau ikut episode sebelumnya pasti tahu ya. Ada lagi-lagi akusatif dan datif. Itu. Kalau yang bertanya apa itu akusatif, apa itu datif, penjelasannya panjang ya, tergantung materi apa yang sedang dibahas. Kali ini sih saya coba tampilkan langsung aja. Jadi intinya kalau yang grup akusatif berarti kalian gunakannya nanti yang di kolom akusatif ya, di kolom atau di baris akusatif. Kalian harus gunakannya yang ini. Artikel terpengaruh, saya, kamu, dia juga terpengaruh ya. Kita gunakannya yang akusatif. Tapi kalau yang datif ya tinggal diambil yang ini. Setelahnya harus datif. Artikel terpengaruh, dia tidak berubah semua. Saya, kamu, dia juga berubah. Gitu ya. Jadi itu nanti yang akan mempengaruhi ya setelah grup tadi tuh kita harus ambil akusatif atau ambil yang datif ya. Kita coba langsung praktek misalnya apa di sini ya. Hmm, ya tadi misalnya coba saya menunggu menunggu kamu. Ich Ich warte auf dich. ya. Ich menunggu warte. Kalau diartikan satu-satu sih harusnya dich ya. Harusnya langsung kamu cuman ternyata warten ada pasangan preposisinya. Setelah auf ini warten auf masuk di grup akusatif jadi kamunya ambil di kamu yang akusatif ya. Du ini tertutup ya. Ada du, ada dich ya. Oke, jadi yang diambil yang di akusatifnya ya. Ich warte auf dich. Kita coba lagi yang lain, misalnya bermimpi ya. Saya bermimpi atau saya memimpikan kamu atau bermimpi tentang kamu. Apa tadi bermimpi? Ich träume von Ich träume von Von dir, you. dir. Ich träume bermimpi ya. Tentangnya di sini tidak bisa dicari di kamus, harus pakai ini font pasangannya ya. Von Träumen dia. font datif, jadi kita lihatnya di baris yang datif ya.
Kalau do kamu, datifnya dir. Nih ya, Dia. Dia. tuh. Oh. Jadi kita gunakannya ich träume von dir. Dia. Itu ya, jadi tentang grupnya sudah jelas ya. Pokoknya yang akusatif ya berarti setelah preposisi ini harus aturannya akusatif. Kalau yang grup datif berarti setelahnya harus ikut aturan bentuk yang datif. Selain untuk saya, kamu, dia tadi bisa juga untuk artikel ya. Misalnya ayah ya, kita coba ayah, dia Vater. Misalnya apa ya? Saya atau benda aja deh. Kafe, kopi ya. Tadi kita sudah pelajari. Saya tertarik pada kopi. Ih, Ich saya Tertarik. tertarik interessieren pada kopi. Ich Ich interessieren Is she interested for mich their coffee? Their coffee? Dan kasusnya akusatif atau datif? aku Akusatif. Kopi maskulin ya, kopi der ya. Ingat kopi der. Dilihat di sini maskulin der. Akusatifnya apa? Their dan dan Den ya. Aina dan Kita ambil den akusatif karena interessieren masuk di grup akusatif. Cuma di sini tambahannya ini ada materi lain lagi ya, ada materi refleksif. Ini kata kerja selain interessieren ini selain masuk di materi Verben mit Preposition, dia masuk juga di kata kerja refleksif ya. Kata kerja yang objeknya dirinya sendiri. Nah, ini agak unik ya. Ich interessiere mich für den Kaffee. kafe. Di sini mich-nya tidak diartikan, ini formalitas saja ya. Jadi ya ada jenis kata kerja seperti ini, kata kerja refleksif yang harus ada objeknya dirinya sendiri ya. Ich interessiere mich für den, ini den ya. Oke. Coba satu lagi. Saya bertanya tentang kopi itu. Saya menanyakan kopi itu. Ich frage ich frage nach nach dem Ya, Kaffee. datif ya. ya Fragenah dem coffee. grup datif, datifnya kopi. dem Kaffee. Ya, kalau yang baru belajar belum hafal wajar ya. Jadi yang dipelajari di kelas itu cara kerjanya. Jadi kalau masih belum hafal ya kalian sambil latihan, sambil lihat-lihat tabelnya ya. Der maskulin, kopi tadi. Kalau Fragenah harus datif, datifnya der jadi dem. Ich frage nach dem Kaffee. Itu ya kira-kira cara penggunaannya di kalimat. Ada yang mau tanyakan di sini? Ada yang masih bingung? Saya mau nanya, Kak, Silakan. itu Kumern itu menjaga benda bisa nggak? Bisa juga. Bisa Ini ya? semuanya rata-rata sih harusnya bisa ya. Ini bisa untuk orang, bisa untuk benda. Oke. Kalau dari kalimat biasa tidak ada perbedaan. Nanti kalau di pertanyaan itu nanti akan ada perbedaan ya, cara bertanyanya. Tapi kalau kalimat pernyataan biasa, mau di setelahnya benda, mau setelahnya orang, bisa aja ya. Itu. Meskipun kalau normalnya ya ini kayak berbicara dengan ya ini bahkan dikasih tahu ya di sini sih harusnya orang. Ya, cuman kalau berbicara dengan robot ya bisa aja ya, berbicara dengan benda mati. Itu. Di sini dibilang berbicara tentang apa, dibilang di sini harus bentuknya tema. Tapi kalau mau membicarakan tentang siapa ya bisa aja ya. Jadi bisa untuk semua, bisa untuk objek orang, bisa juga untuk objek benda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Berarti preposisinya itu udah ada ya, Pak? Ya, Cuma tidak dia bisa doang.
Tidak bisa diartikan sendiri ya. Kalau mau Oh, diartikan rata-rata di sini kebanyakan artinya tentang ya atau pada. Tertarik pada, ternyata di sini padanya pakai were. Memikirkan tentang, tentangnya pakai an. Bermimpi tentang, tentangnya pakai von. Menanyakan tentang, tentangnya pakai nah. Jadi ya itu kesulitannya di verb mid preposition, preposisinya ya memang sudah pasangannya ya, tidak bisa diterjemahkan sendiri. Paling yang normal-normal sih mid ini, kalau mid sih selalu artinya normal ya. Teleponan dengan siapa, berbicara dengan siapa, menyibukkan diri dengan apa. Nah, ini berdiskusi dengan siapa, ini bisa diartikan normal kalau mid. Itu jadi ada yang bisa diartikan normal, ada yang tidak, ada yang berubah artinya, ada juga yang tidak ada artinya. Contohnya tadi menunggu kamu ini aufnya tidak ada artinya ya. Ya. Sama ini mirip seperti di bahasa Inggris. Di bahasa Inggris kan tidak bisa I'm waiting you ya. Bisanya I'm waiting for you. Ada preposisinya juga. Ada lagi yang mau ditanyakan di sini? Sudah jelas? Verbennya ya ini wajib dihafal ya, tidak perlu semuanya. Ini kalau mau dicari juga agak repot ya. Kalau mau dicari daftar kata kerja mid preposition itu kadang daftarnya tidak jelas ya. Di sumber satu apa saja yang muncul, nanti di sumber lain beda lagi yang muncul. Yang jelas kalian punya beberapa verben andalan ya. Supaya kalau latihan dialog kalian munculin. Karena kalau tidak diingat-ingat, ya ini kadang kita tidak kepikiran ya. Paling kepikirannya kan kaufen, suchen, brauchen, essen, trinken itu semua kata kerja. On, Machen. on a preposition, machen juga tanpa preposisi. Ya. Jadi kalau mau diingat-ingat materi hari ini ya harus dihafal, harus punya beberapa contoh hafalannya ya, andalannya. Baru dilatih dengan sengaja, karena kalau tidak dilatih dengan sengaja ini biasanya tidak kepikiran ya di dialog. Itu ada yang mau tanyakan di sini? Ini font ini artinya apa ya? Font einem wunderbaren Urlaub. Tergantung pasangannya ya. Jadi ini Hmm. preposisi ini tergantung ya. Nanti kadang mungkin di verben lain bisa beda artinya. Tapi kalau ini kan Oh dia iya. fontnya di sini dari Troimen ya. Berarti ini bermimpi tentang. Ya, jadi harus pasangannya. Karena nah, tadi nah artinya tentang kalau fragenah. Tapi kalau Evare nah Berlin kan nahnya ke. Ya. Jadi itu ya harus dilihat preposisinya dia artinya yang mana. Apakah diartikan normal atau tidak. Itu sudah jelas. Ini tadi artinya diingat-ingat ya. Kita coba lanjut. Lanjut. Itu ya, yang baru belajar bisa fokus di kalimat pernyataan. Har mau Soal, nanya, ya silakan kalau ada yang mau tanyakan. iya, kalau kita mau bedain kalau proposition mid datif, akusatif dengan kalimat yang biasa aja itu kan ada juga yang font. Nah, mid, tapi itu bukan masuk proposition gitu. Itu gimana ya, Bro? Maksudnya? Har, apakah kalau kalau setelah verben Hmm, setelah kata kerja terus ada an, auf, uber hmm, itu tuh selalu tergolong preposition ya. Untuk sementara sih ikut ini aja, ikut grupnya aja. karena beberapa ada yang kayak gitu ternyata nggak masuk kayak preposition gitu. Kayak misalnya yang kemarin yang diajarin apa kalau Misalnya apa contohnya? benda benda ini di atas kulkas gitu misalnya Oh, yang bisa dua-duanya ya. auf gitu ya. Hah, Itu Oh ya, itu untuk perbedaannya juga ya. Kalau di sini hanya dua aja, hanya akusatif saja atau datif saja, jadi tidak mungkin dua-duanya. Hmm. Ya, untuk sementara sih kalian kalau untuk fokus di materi hari ini ya, kalian tinggal lihat grupnya aja. Tapi sebenarnya kalau kalian review episode 11, episode 12, kan ada tuh ya yang preposisi datif kan ini font nah mid ini kan datif semua ya. Yang tidak di grup datif cuma yang an ini grup tengah kalau kalian ingat. Masih ingat kemarin an di grup tengah artinya apa? apa? An
pada Ya, pada ya. melekat. Ya, cuman yang masalahnya yang kalau ada yang di grup tengah ya. Kalau yang grup font Nahmid ini ya di materi kemarin datif, di sini pun datif. Yang di akusatif juga sama ya. Kemarin Fure, Fudogep ya. Oh, ini kalau di sini banyak yang grup tengah ya. Ya, jadi intinya sih ya tinggal lihat di sini ya. Kadang ada juga an, nah ini an-nya ada yang an datif, ada yang an akusatif. Jadi ya memang ini lagi tantangannya. Verb mid preposisinya itu setelahnya kasusnya apa ya itu juga harus dilengkapi infonya ya. Hmm, Itu. Nanti cara cari taunya ya mau tidak mau ya harus sering-sering baca ya. Spill di sini kita coba lihat. Jadi kalaupun tanpa lihat listnya, daftarnya ya kita bisa lihat contoh-contoh teks. Spill nummer 2 di sini kata kerjanya apa? Kata kerja utamanya Erinnern. Dinner. erineren ya. Hari ini. Apa artinya erineren? Ingat Mengingat. Erinnern. Erineren. R. Preposisinya di sini apa? Di kalimat ini pasangannya An. erineren, an. Kasusnya apa di sini? Akusatif. Ini ya, dainen ya. Nah, itu jadi ya cari taunya mau tidak mau ya harus sering-sering lihat contoh kalimatnya atau lihat di kamus ya. Hui. Karena an tadi kalau cuma patokannya di an tadi ada yang di datif, ada juga an yang di akusatif ya. Akusatif. Itu. Ya itu ya, nanti bisa dipelajari yang lainnya. Di sini ada Erzählen, bercerita tentang Erzählen von, mempersiapkan apa, Vorbereiten auf, Beschweren, ada yang tahu Beschweren? Beschweren. Keluhan. Ya, mengeluh atau komplain ya. Mengeluh. Komplain Komplain. kepada siapa? Nah, ini dia pakainya Beschweren über ya. Beschweren mengeluh. Beschweren komplain. Itu ya. Jadi cari tahu list-listnya. Nanti kalau mau lihat juga di sini ada saya tampilkan ya. Ini ada contoh dari salah satu sumber. Kalau kalian cari di sumber lain mungkin nanti ada contoh yang berbeda ya. Achten. Tidak semuanya sering digunakan ya. Jadi pilih-pilih ya. Contohnya misalnya kayak lachen. Lachen apa lachen? Ringsut. Bahkan tertawa. 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 Jadi kalau mau bilang menertawakan apa ya ada jembatannya dulu. Uber. Lache über dich. Saya menertawakan tentangmu. Itu ya. Itu pokoknya nanti bisa dipilih-pilih yang mana yang mau dimulai dihafal ya. Verben mit preposition. Kemudian dilatih ke kalimat pernyataan. Bisa pakai objek orang, bisa pakai objek benda. Kalau perlu dua-duanya dicoba. Baru satu lagi terakhir, selain bisa buat pernyataan, targetnya bisa juga buat pertanyaan. Nah ini ya. Soalnya cara bertanyanya beda ya. Hmm, Misalnya tadi ya, saya menunggumu. Bagaimana tadi saya menunggumu? Ich. Ich warte Ich auf dich. warte auf dich. Kalau dari pertanyaan, apa yang kamu tunggu? Apa biasanya apa? Was. Was wartest du? Kalau yang benernya ada yang tahu? Worauf. 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 Ya, ini saya tulis dulu ya yang salahnya ya atau yang biasanya ya. Was. Biasanya was apa? Yang kamu tunggu ya tinggal kata kerjanya kedua, Wartest du. kamanya ketiga ya. Cuman kalau di kata kerja yang satu paket dengan preposisi kita tidak bisa gunakan was ya. Kita Oh, gunakannya gitu. vo tambah auf tambah preposisinya. Cuman kalau preposisinya ada ayu eo tambah r dulu ya. Worauf. Wartes. Dan Worauf wartest. ini lebih lanjut lagi ya. Ya, ich warte. Ya ini bukan ya Frage, ini dijawab ya. Oh, iya. Ich warte auf apa?
Saya Oh menunggu apa? apa Oh. ya. Nanti yang lain tinggal sesuaikan ya. Kita coba review tadi Troyman font ya, bermimpi tentang. Jadi kalau apa yang kamu mimpikan, kita gunakan wo font ya. Wofon. Denken tadi apa? Preposisinya denken. An. Jadi kalau apa, apanya pakai apa? An. An. Hmm? Woran. Ya, wo tambah preposisinya kalau ada a, i, u, e, o tambah r dulu ya. Woran. Bener. Fragen, Fragen. Nah. Nah. Nah, apa yang kamu tanyakan? Wo. Warna. Warna. Kalau bukan a, i, u, e, o tidak perlu r. Oh iya. Wona. Diskutieren, Spill. ada dua tadi, ada yang di atas, ada yang di bawah. Uber. ingat Bisa Uber sama ya, Uber bisa Uber. diskusi tentang apa, Uber, bisa diskusi dengan siapa. Meet. Hmm. Aduh. Ini harusnya bisa juga dua-duanya ya. Kalau tentang apa kamu diskusi, Worubar. Wobit. berubah. Tentang apa ya. Worubar. Kalau dengan apa kamu berdiskusi, vomit. Mit. Ah. Interesiren Ya. pasangannya, Fur. Fur. apa yang membuatmu tertarik? Wofur. Wafir ya. Itu ya, ini yang orangnya ada di kanan, cuma nanti ya kita coba fokus di apa dulu. Jadi kalau apa biasanya pakai was. Kalau untuk verb with preposition kita gunakan kata tanya khusus ya, yang ada vo-nya. Contohnya misalnya ya, langsung misalnya apa yang kamu mimpikan? Wofon. Triumphs do. Ya, itu ya. Secara gramatik seperti itu, meskipun kalau di dialog sih kadang masih pakai juga was ya. Tapi secara gramatiknya ya seperti ini. Wofon, apanya pakai wofon, tidak pakai was. Kata kerjanya kedua, yang baru belajar bisa diperhatikan Triumph. susunannya ya. Kata tanya di awal, kata kerja kedua, subjek ketiga. Triumph. Fondi. Tidak bisa orang, harus apa, benda. Oh apa? Oh iya. Misalnya apa jawabannya, benda mati. Benda Ich mati. träume von, bebas. House. Ini sambil diperhatikan nanti kasusnya ya. Kalau Condemn von house. ini Condemn datif house. ya. Itu. Jadi kalau ini apa, jawabannya juga harus sesuai ya, benda mati ya. Oke, kita coba kita tuntaskan dengan yang siapa. Jadi apa dengan siapa When. berbeda when. ya. Nah ini kalau di sini terpisah ya, jadi tidak digabung. Dan tentukan nanti kalau yang grup akusatif dia when, kalau yang di grup datif wem ya. Kalau yang grup atas tadi pakainya when, grup yang bawah wem. Denken an, siapa? An, When. Unwen. ada di atas ya, kalau di atas tadi grup akusatif when. Oh when. Iya benar. Siapa yang kamu tanyakan? Tentang siapa kamu bertanya? Nahwem. Nahwem. Grup Nahwem. yang bawah ya, datif ya. Nah, wem. Ini juga harusnya bisa dua-duanya. Tentang siapa kamu berdiskusi? Uberwen. Ada di atas ya, akusatif. When. Dengan siapa? Ya, ini Wem. kalau ini di level dasar tema kendaraan pasti kalian sering gunakan ya. Womit vers du nach Berlin, mit wem geht's du nach Berlin? Pada siapa kamu tertarik? Warwen. Ya. Ini juga sama ya, kalau di level dasar siapa kan biasanya pakai where atau when atau wem ya. Cuma kalau di sini siapanya tidak bisa pakai when atau wem saja. Pakainya ini ya, ada preposisinya. Itu pokoknya kalau apa ini yang di tengah, ini apa.
Jawabannya nanti harus benda mati. Kalau siapa pakai yang di kanan, jawabannya orang ya. Orang. Makhluk hidup. Kita coba latihan misalnya, siapa yang kamu pikirkan? Apa tadi yang berpikir? Unwen. Unwell thanks to. Ya, itu ya. Unwen. Thanks do. Hmm. Apa ya? Apa yang kamu pikirkan? Kalau apa yang kamu pikirkan? Warren, Koran. Koran. Uran. Denkes, Ya, Do. sisanya sih sama ya. Do. Jadi yang membedakan tinggal kata tanyanya saja. Jawabannya kalau siapa yang kamu pikirkan, ich denke, Ich denke an meine Mutter. ke Asik. orang ya. Mutter, Meine Mutter. meine Mutter. Woran, oh ini apa ya? Apa? Ya, woran denkst du? Dicoret. Ich denke Ich denke an Die Arbeit. an die An Arbeit, die memikirkan die pekerjaan. Arbeit. die Arbeit. Itu jadi tambahannya ya untuk yang level lanjut, kalau sudah paham tadi kalimat sederhana, bisa dilatih langsung sepaket dengan cara Asik. bertanya. Ini hanya untuk apa dan siapa, kalau yang lainnya selain apa selain siapa normal aja ya. Wann Good. wartest du auf mich, kalau wann masih normal, yang lainnya juga normal ya. Wo wartest du auf mich? Ada yang mau tanyakan di sini? Apa? Siapa? Noh nih. Nah nih. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi targetnya itu ya. Yang pertama, verb mid prepositionnya harus ada hafalannya ya. Tidak perlu banyak sekali ya, beberapa yang kira-kira kalian bisa gunakan di banyak tema ya. Contohnya ya, kita coba sambil latihan. Contohnya nanti di sini temanya zum Beispiel ada im Flughafen. Apa artinya im Flughafen? Mana? Mana ini? Im Di Flughafen. bandar. Di bandara ya. Oh ini. Kalau di materi-materi sebelumnya kita latihan dialog bebas ya, verbnya bebas-bebas aja ya. Tapi kalau verben bebas, biasanya kalau tema ini apa yang biasanya diobrolin? Apa contoh pertanyaan yang bisa diobrolin kalau ngobrolin tentang bandara? Kapan Kapan kamu? berangkat? Wann? Ya, coba buat pertanyaan. Apa berangkat? Berangkat apa ya? Terbang, pakai Kapan? terbang. Wann fliegst du? Geradeaus. Kapan? Fliegst Wann du? fliegst du? Kemana? Kamu terbang kapan? Nah, Deutschland. Nah, Deutschland. Du nach Deutschland. Itu ya, ini contoh ya. Contoh pertanyaan nanti kalian bisa latihan jawab. Selain ini apalagi yang bisa diobrolin? Coba buat pertanyaan lain. Sampai kapan? Sampai kapan kamu? Bis wann? Ya, yang kepikiran apa yang kepikiran? Pertanyaan yang bisa diobrolin. Bis wann sampai Sampai kapan kamu? Ya, yang kepikiran dialog bebas, jangan terlalu lama mikir, yang ngarang bebas saja. Sampai kapan kamu tinggal di sana? Iya. Bis wann? Tinggal, stay. Bleiben. Bleibs. Du dort ya, di sana ya.
Oh ya, Sampai dort. kapan kamu tinggal di sana? Coba satu lagi, coba pertanyaan bebas apa yang kepikiran kalau misalnya kita ngobrolin tentang bandara atau perjalanan. Kata tanya di bawah bisa dicoba. Mana kata tanyanya? Itu di bawah ada semua. Yang mana yang bisa diobrolin? Di mana Dengan emang? siapa? Dengan siapa? Kamu? Midwem. Kamu pergi. Hmm. Ya, cuman nanti targetnya kalau untuk latihan dialog, targetnya ini selalu dibahas ya. Jadi hindari pengulangan kata ya supaya hafalannya bertambah. Ah, Ya, cuman ini tadi kita paksa latihan dialog cepat. Yang kalian kepikiran ya ini kata kerja biasa. Kalian tidak akan kepikiran ini tadi ya. Kalau mau ah, kalau mau materi tadi dihafal ya dengan sengaja kalian gunakan di dialog. koi. Contohnya ya ini yang paling gampang menunggu ini pasti ini wajib dihafal karena bisa di banyak tema ya. Apa yang kamu tunggu di bandara? Apa? Gimana? Apa tadi? Apa yang kamu tunggu? Iwarte. Fragezatsnya, kalimat tanyanya dulu. Eh, Oral. Worauf. Worauf. Wortes. Du. Du. Im. Im Flughafen. Ya, yang tadi. Flughafen. Nah itu jadi kalau mau dihafal materi hari ini harus dilatih dengan sengaja ya. Kalau tidak sengaja ini jumlahnya memang banyak cuma ya tidak sebanyak kata kerja biasa ya. Kata kerja biasa jauh lebih banyak. Kalau kalian dialog spontan pasti yang akan muncul ya verben biasa ya. Hmm, itu misalnya ya apalagi ya. Dengan siapa? Hmm, apalagi yang bisa di kata kerja yang tadi kita pelajari yang bisa jadikan obrolan di tema bandara. Telefonieren. Hmm, Mit. dengan siapa? Met wem? Dengan siapa kamu teleponan sebelum pergi, Berangkat. sebelum berangkat? Pergi. Met Dengan wem? siapa? Mit telefoniers. Du. Sebelum, sebelum apa? Sebelum. For. For them, For them. flug ya atau fliegen ya. Flug. Nah tuh, Flug. jadi hmm, Haven. terutama yang preposisinya tidak normal ya kalau telepon di meet kan pasti kalian juga bisa nerjemahkan normal ya. Teleponan dengan siapa? Hmm, itu apalagi misalnya atau ini tadi ya. Siapa yang kamu pikirkan di Woran. Jerman? Siapa yang kamu pikirkan di Jerman? Anwen. 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 Denkst du And then in Deutsch? In Deutsch. Deutsch. Jerman apa Deutsch? Deutschland. Deutschland. Ya itu ya kira-kira ya. Jadi Ah, ya kalau mau dialog bebas sih bebas-bebas saja ya, gunakan verben yang kalian hafal. Tapi khusus materi hari ini kalau tidak dilatih dengan khusus dengan sengaja ya pasti akan lupa ya. Jadi dihubung-hubungkan aja. Contohnya Midwem. ya kesal tadi ergen, tadi marah tadi kesal ya. Ya tinggal latih aja. An. Apa yang kamu marah? Pada apa kamu marah di pesawat? Ya worüber ärgerst du Worüber. dich im Flugzeug ya. Di pesawat kamu marah tentang apa? Gitu ya. Worüber ärgerst du dich im Flugzeug? Ah, Hmm. Atau ini tertarik. Pada apa kamu tertarik di bandara ya? Di bandara kamu tertarik pada apa? Wofür interessierst du dich im Flughafen? Hmm. Itu ya. Itu kira-kira. Jadi harus dilatih dengan sengaja. Kalau tidak, kalau di dialog spontan ya kita biasanya munculkan verben biasa ya. hmm.
Kira-kira seperti itu cara belajarnya. Ada yang mau ditanyakan materinya hari ini? Hmm, hmm. Sudah jelas? Jelas. Jelas ya. Jadi ya banyak yang bentuknya aneh-aneh preposisi pasangannya. Cuman kalian bisa mulai dari yang kira-kira banyak digunakan ya. Ini kalau saya sih biasanya ini yang sering saya munculkan ya. Menunggu, tertarik, bermimpi tentang. Hmm, Kalau hmm. yang kalau yang mid-mid sih kalau sudah gampang sih kalian skip aja ya. Kayak ini kan berbicara dengan ya ini kan sudah jelas ya. Udah. Berbicara dengan ya present tambah mid. Hmm. Diskusi dengan siapa juga pakai mid. Itu kira-kira. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang mau latihan ya coba buat kalimat sendiri dengan verb and mid preposition bisa dilatih di grup. Yang baru Oke. belajar bisa latihannya pakai kata kerja biasa ya. Tadi yang di awal tadi ada kaufen, trinken. Oke, mungkin itu saja ya untuk hari ini. Silakan ikuti lagi episode berikutnya. Oke, Dankeschön. Danke. Danke. Terus, Oke, Danke. cheers. Cus. Yuk. Terus.